Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarta Prayuti dari perwakilan kelompok PKM di SMK Negeri 7 Jakarta di mata pelajaran matematika. Sebelumnya, laporan PKM ini akan disajikan di dalam materi barisan dan deret geometri. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan barisan dan deret geometri beserta ciri-cirinya. Jadi nantinya akan dipaparkan perbedaan antara barisan dan deret geometri dengan barisan dan deret matematika secara signifikan, yaitu berdasarkan perbedaan beda dan rasio. Lalu yang kedua, siswa dapat menentukan suku KN barisan geometri menggunakan N rumus, yaitu menggunakan rumus umum UN barisan geometri. Lalu yang ketiga, siswa dapat menentukan jumlah N suku suatu deret geometri menggunakan N rumus. Di sini rumusnya ada dua jenis, yaitu yang divergen dan konvergen, yaitu menuju hingga dan menuju ke suatu angka. Menuju ke suatu angka di sini dapat dibedakan dengan melihat rasionya. Jika rasionya itu adalah angka di antara negatif 1 dan sampai 1, maka deret geometrinya akan menuju kepada suatu angka tertentu. Dari situ siswa dapat mengetahui bahwa nantinya penjumlahan ini akan menuju kepada suatu angka. Lalu materi pembelajarannya ada barisan geometri, yaitu dengan rumus UN yang tadi telah saya singgung. Kemudian yang kedua deret geometri dengan rumus UN dengan rasio lebih dari 1, dan deret geometri tak hingga dengan rasio negatif 1 sampai 1. Lalu metode pembelajarannya adalah dengan ceramah, jadi dijelaskan oleh guru, lalu tanya jawab, jadi didiskusikan dengan siswa, diberikan contoh soal, lalu siswa menjawab dan dikoreksi oleh guru. Lalu selanjutnya ada tugas secara individu yang akan melihat jauh mana pemahaman siswa lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada media pembelajaran dan platform yang digunakan. Di sini media pembelajarannya itu berupa video pembelajaran dan PowerPoint. Jadi guru itu menyiapkan video pembelajaran agar siswa yang berhalangan hadir bisa tetap belajar dengan waktu yang lebih fleksibel, dan juga PowerPoint untuk menghemat kuota siswa, karena yang kita tahu di era pandemi ini akan sulit bagi siswa jika selalu mengakses video pembelajaran, apalagi subsidi kuota dari Kemendikbud itu sudah habis atau belum turun di kuartal selanjutnya. Selanjutnya platform yang digunakan itu ada Google Classroom, WhatsApp Group, dan YouTube. Di dalam kelompok kami juga ada yang menggunakan Google Meet dan Zoom Meeting. Nah, platform-platform ini digunakan untuk sebagai alternatif yang guru gunakan untuk tetap bisa menyampaikan materi kepada siswa bagaimanapun kondisi siswa dari segi kemampuan dalam mengakses materi. Lalu evaluasinya, sebagai guru, bahasa yang digunakan adalah bahasa ibu, jadi boleh sekali bercanda atau tetap serius. Jadi di sini disesuaikan dengan kondisi kelasnya juga. Jika kelasnya itu lebih suka gurunya itu lebih dekat, lebih banyak bercanda atau bercanda sedikit-sedikit, maka disesuaikan. Jika di kelas tersebut lebih suka langsung serius dan belajar, maka guru bisa menyesuaikan juga. Lalu yang kedua, guru tidak hanya diharuskan paham akan materi pembelajaran, tapi juga harus mampu paham kondisi siswa dalam kelasnya. Jadi ini dilihat mayoritas siswa di dalam kelasnya. Adapun di kelas saya sendiri, kondisi siswanya itu banyak yang berhalangan untuk ikut
di dalam meeting. Maka saya menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom serta video pembelajaran yang diupload di Google Classroom. Untuk rekan saya yang lain itu menggunakan Google Meet dan Zoom karena memang kondisi siswanya mendukung seperti itu. Lalu yang ketiga, kreatif dalam memilih metode dan media pembelajaran yang digunakan saat PJJ adalah hal yang sangat diperlukan. Hal ini agar meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Jadi di sini guru dituntut untuk memilih metode yang cocok ketika era pandemi dan di pembelajaran online ini. Selain itu, guru juga harus pintar memilih media pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Lalu, yang keempat, selalu evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan dan jadikan evaluasi pembelajaran hari ini untuk bahan perbaikan pembelajaran di keesokan harinya atau di pertemuan selanjutnya. Lalu metode penilaiannya itu menggunakan catatan pembelajaran, tes tulis, berbentuk soal latihan, dan keaktifan siswa di kelas. Jadi di sini saya sendiri menggunakan metode penilaian catatan pembelajaran. Kenapa catatan pembelajaran itu tetap dijadikan penilaian dan penugasan bagi siswa, yaitu agar siswa lebih hafal dengan materinya dibandingkan dengan hanya melihat PowerPoint. Walaupun di PowerPoint sudah lengkap, tapi siswa perlu tetap mencatat pembelajaran agar tetap tetap lebih diingat oleh siswa. Dengan mencatat itu kan ilmu itu bisa lebih menempel di ingatan seperti itu. Lalu yang kedua, tes tulis berbentuk soal latihan. Nah, di sini saya sendiri menggunakan untuk agar siswa itu dapat mengerjakan soal secara mandiri dan dapat dikoreksi oleh guru juga secara mandiri. Harapannya siswa dapat lebih mengerti dibandingkan dengan jika didiskusikan di dalam kelas. Lalu yang ketiga, keaktifan siswa di kelas. Nah, di sini keaktifan siswa di kelas itu tidak harus siswa yang mampu menjawab soal, tapi juga keaktifan siswa dalam bertanya, lalu keaktifan siswa dalam mencoba soal-soal yang diberikan guru di dalam diskusi kelas, dan sebagainya. Lalu kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya pandemi COVID-19 ini bukanlah penghalang guru untuk tetap mendidik siswa, karena sejatinya siswa berhak untuk dididik. Guru harus bisa adaptif dengan perkembangan zaman, sehingga proses belajar bisa terus disesuaikan dengan tren yang ada. Tidak lupa untuk memprioritaskan pendidikan karakter agar murid selain pintar dan sukses di masa depan juga mampu mempunyai akhlak yang baik. Lalu sarannya, penyajian bahan ajar dan platform disesuaikan dengan kemampuan siswa. Lalu yang kedua, pemberian apresiasi terhadap kerja keras siswa merupakan hal yang tidak boleh terlupakan. Sekian laporan PKM pada semester ini. Mungkin dari segi guru masih banyak kekurangan dan harapannya masih bisa terus ada kesempatan untuk memperbaiki cara mengajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.